Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO UP. Nah, jadi UP ini didirikan di tahun 1996 ya Sobat Maya. Hingga saat ini, UP ini udah menjual produknya ke 9 negara di wilayah Asia Tenggara dan juga 36 negara lainnya. Nah, UP ini memasarkan produknya itu dengan merek UP, Just for Fun, dan juga Gamizone. Nah, Yupi sendiri merupakan pemimpin pasar ya ataupun leader di kategori soft candy dengan pangsa pasarnya itu sebesar 66,5% di Indonesia alias nomor satu, lalu 21,1% di Malaysia, 17,2% di Singapura, serta 23,4% di Thailand. Selain memasarkan produk dengan merek Yupi, Just for Fun, dan juga Gamizone, Yupi ini juga menyediakan jasa OEM ya Sobat Maya untuk jenis produk dan juga konsumen tertentu yang tidak bersaing secara langsung dengan merek-mereknya Yupi. Nah, Yupi ini menjual produknya melalui dua jalur distribusi, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Untuk pasar domestik sendiri, Yupi ini memiliki 41 distributor yang membantu Yupi menyalurkan produknya ke hampir seluruh penjuru di Indonesia, antara lain meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, dan juga Papua. Untuk jaringan distribusi internasional, Yupi ini didukung oleh 39 distributor dari berbagai negara. Nah, ini adalah track record dari Yupi, bisa kita lihat di sini ya, Sobat Maya. Di tahun 99 aja Yupi ini udah memasuki pasar Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan juga Filipina. Lalu di tahun 2014, Yupi juga membangun fasilitas pengemasan di Samolo, Jawa Barat. Lalu di tahun 2019 ini membangun fasilitas lagi produksi ya di Karanganyar. Lalu ada peluncuran produk baru juga. Lalu ini adalah produk-produk dari Yupi. Kategorinya sebagai berikut ya Sobat Maya. Ada gummy, Bolisius, terus ada extruded soft candy, lalu ada marshmallow. Contoh-contoh produknya Sobat Maya bisa lihat di sini. Bagi Sobat Maya yang seusia saya, harusnya familiar ya dengan permen Yupi ini. Nih Sobat Maya, produk-produknya. Jadi kreatif ya Sobat Maya ya. Nah, untuk saat ini semua produksi dari Yupi itu diproduksi oleh fasilitas produksi milik Yupi sendiri Sobat Maya. Ada satu fasilitas di Gunung Putri, lalu ada juga fasilitas produksi di Karanganyar, Jawa Tengah, dan juga satu fasilitas terakhir packaging itu di Salomo, Jawa Barat. Untuk kapasitas terpasangnya, Sobat Maya bisa lihat di sini. Jadi gede juga ya Sobat Maya. Kayak Gami ini kapasitas terpasangnya 72.600 ton. Jadi ternyata produksi Yupi ini gede banget ya Sobat Maya. Sesuatu yang mungkin kita anggap kayak permen doang, ternyata ini skalanya gede. Nah, lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari Yupi. Jadi kepemilikan saham dari Yupi ini itu dimiliki oleh PT SI ya Sobat Maya. Ini sebesar 99,9%. Lalu sisanya 0,1% itu oleh Bapak Daniel Budiman. Jika kita telusuri lebih lanjut untuk struktur kepemilikan sahamnya, PTSI ini itu dimiliki oleh ya bisa kita lihat di sini ya PT Bahana Komunindo dan juga PT Cipta Astana Gemilang. Dan kalau misalnya kita telusuri, ternyata Yupi ini adalah bagian dari grup Gunung Sewu Sobat Maya. Nah, grup Gunung Sewu ini adalah salah satu grup besar di Indonesia Sobat Maya. Pemiliknya adalah salah satu orang terkaya juga di Indonesia. Bagi yang belum tahu Gunung Sewu, nah ini saya kasih grup-grupnya Gunung Sewu ya Sobat Maya. Ada asuransi jiwa Sequis Life. Lalu kalau Sobat Maya yang suka minum yang seger-seger, sehat-sehat, itu ada Rejo, pastinya pada tahu ya. Lalu ada pisang Sun Pride juga di sini, ada nanasnya juga, ada manufaktur juga ya Sobat Maya di sini. Nah, jadi grup Gunung Sewu ini gede. Dulu saya kerja di bank, ini juga adalah nasabah corporate ya Sobat Maya. Jadi emang size-nya itu gede. Nah, kalau Sobat Maya lihat di sini, ini ada nama Srea Sewu Indonesia juga ya Sobat Maya. Nah, saya nggak ngerti ini kenapa nggak ada TBK-nya. Padahal ini udah listing juga di bursanya kita Sobat Maya dengan kode tikernya itu SIPD. Untuk kinerja dan juga harga saham dari SIPD itu agak kurang oke ya Sobat Maya. Semoga aja Yupi nggak seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi ini adalah struktur kepemilikan saham dari Yupi. Ternyata di balik Yupi ini itu ada Gunung Sewu Group. Jadi ya lumayan menarik ya, walaupun seperti yang saya bilang tadi, ada salah satu anggota grupnya yang udah listing juga, yaitu SIPD. Itu ya kinerja harga sahamnya itu kurang memuaskan Sobat Maya.
Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari UP. Bisa kita lihat di sini Sobat Maya, dari sisi pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Cuma di periode yang sama di tahun 2024, ini pendapatannya mulai menurun ya Sobat Maya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ternyata laba bersihnya masih mengalami peningkatan. Dan misalnya kita lihat dari tahun ke tahun, laba bersihnya ini juga selalu meningkat ya Sobat Maya. Yang berarti ya memang kinerja dari UP ini bagus ya Sobat Maya, selalu terjadi peningkatan. Dan kalau kita lihat growth-nya pun ini lumayan memuaskan Sobat Maya. Jadi dari sisi kinerja oke ya. Nggak nyangka juga dari permen doang, itu omsetnya bisa sampai triliunan. Luar biasa ya. Oke, lalu untuk kebijakan dividen sendiri, ini lumayan gede ya Sobat Maya. Jadi saya ingat kayak Cimori, itu rasio pembagian dividennya juga lumayan besar, dan UP ini juga besar Sobat Maya, hingga 80% dari laba bersih. Jadi untuk kebijakan dividennya lumayan menarik. Cuma yang perlu diperhitungkan adalah biasanya kalau yang udah bagi DPR-nya itu gede-gede, itu lebih ke ekspansi usahanya lebih kecil Sobat Maya. Jadi growth-nya agak terbatas ke depannya. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari UP. Jadi sebanyak-banyaknya 854 juta lembar saham yang terbagi dari 256 juta lembar saham yang dikeluarkan dari portofel yang mewakili 3% dari modal ditempatkan dan di store penuh dan juga sebanyak 598 juta lembar saham yang mewakili sebanyak 7% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Masalahnya adalah 3% ini itu untuk tujuan IPO, sementara 7%-nya ini untuk divestasi Sobat Maya. Jadi ini mirip-mirip sama IPO-nya MDIY kemarin ya Sobat Maya, ada divestasi juga. Cuma bedanya kalau di MDIY itu 90% untuk divestasi, sementara di UP ini itu sebesar 70% ya Sobat Maya untuk divestasinya. Nah, untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 2.100 hingga 2.500. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2,1 triliun. Cuma yang akan dipakai untuk kepentingan perusahaan atau yang akan masuk ke dalam kas perusahaan itu adalah sebanyak-banyaknya sebesar 640 miliar. Sementara sebanyak 1,4 triliunnya ini adalah saham divestasi. Biasanya untuk saham divestasi ini kurang diminati ya Sobat Maya oleh para investor. Cuma di sini juga ada yang menarik nih Sobat Maya. Bersamaan dengan rencana IPO ini, ada juga rencana akuisisi dan perubahan pengendali dari UP. Jadi tadi ada divestasi, dan setelahnya itu juga ada akuisisi dan juga perubahan pengendali Sobat Maya. Jadi untuk pemegang saham dari UP, ini akan melakukan penjualan saham kepada PT CCPI Sobat Maya. Nah, yang menariknya lagi adalah PT CCPI ini akan mengambil seluruh kepemilikan saham dari PTSI dan juga Bapak Daniel Budiman. Alias mereka benar-benar nggak pegang saham sama sekali Sobat Maya. Ini menarik sih Sobat Maya. Jadi nantinya benar-benar UP ini akan ada perubahan pengendali dan juga pemegang saham yang literally semuanya itu berubah. Nah, strukturnya jadi kayak gini ya Sobat Maya. Jadi PTSI ini yang sebelumnya pegang 99%, tapi karena IPO jadi 89,9%. Setelah adanya akuisisi oleh PT CCPI, itu mereka jadi nol Sobat Maya. Jadi nggak ada lagi kepemilikan saham di UP ini. Dan semuanya itu akan diambil alih oleh CCPI. Jadi ini menarik sih ya Sobat Maya. Literally perusahaan UP ini dijual Sobat Maya. Benar-benar 100%. Nggak ada lagi orang lama nih kepemilikan sahamnya Sobat Maya. Nah, apakah hal ini akan menjadi hal yang menarik? Menurut saya lumayan menarik Sobat Maya. Terlebih, PT CCPI ini kalau misalnya kita telusuri lebih detail sih ya Sobat Maya. Ini adalah perusahaan investasi Sobat Maya yang fokusnya itu ke investasi-investasi ke perusahaan di sektor private. Sobat Maya, kalau misalnya cari beritanya itu udah banyak banget ya Sobat Maya. Dulu induknya CCPI itu juga pernah masuk di MPMX, punyanya Saratoga ya kalau misalnya Sobat Maya tahu. Nah, apakah dengan adanya perubahan pengendali ini nantinya akan berdampak pada kinerjanya UP? Harusnya sih malah lebih bagus ya Sobat Maya. Karena kalau enggak, ngapain PT CCPI ini ambil alih seluruh sahamnya Sobat Maya.
Jadi kayaknya ada sesuatu hal yang belum kita tahu juga terkait IPO-nya UP ini. Nah, jadi di IPO-nya UP ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 12 bulan dari semenjak UP ini listing di bursanya kita. Nah, lock-up periodnya ini dari PT CCPI ya Sobat Maya, karena dari PT SI dan juga Bapak Daniel Budiman tentu saja nantinya udah nggak ada kepemilikan saham sama sekali. Oke, lalu ini adalah tujuan penggunaan dana IPO UP di luar yang divestasi tadi ya Sobat Maya. Jadi sekitar 77% ini akan digunakan untuk keperluan pembiayaan belanja modal, yaitu pembangunan pabrik baru di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Lalu tujuan yang kedua sekitar 23% ini akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipakai untuk belanja modal yang tentu saja akan meningkatkan kinerja dari UP di masa mendatang dan sisanya itu untuk modal kerja. Namun jangan lupa ya, untuk penggunaan dana IPO ini itu hanya pakai 30% dari total dana yang terkumpul Sobat Maya. Karena 70%-nya itu untuk divestasi. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya UP ini adalah CIMB Niaga Sekuritas atau dengan kode brokernya itu C3. Lalu ada juga Mandiri Sekuritas atau dengan kode brokernya CC. Nah, ini pas banget mereka berdua juga yang mengawal saham IPO-nya MDIY Sobat Maya. Nah, MDIY sendiri kalau misalnya Sobat Maya ingat, itu penjatahan atasnya sampai 100%. Dan di hari pertama IPO itu sempat turun sampai ke ARB ya Sobat Maya. Baru kemudian naik di atas harga IPO-nya sampai pada akhirnya tutup di zona hijau. Berkaca dari kejadian Mister DIY ini, kemungkinan besar kalau misalnya nggak ada rumor-rumor atau berita bagus nih ya, kemungkinan besar penjatahan UP juga akan besar Sobat Maya. Apalagi untuk orang-orang yang pernah kena di Mister DIY ya, itu pasti agak kapok Sobat Maya. Nah, apakah nantinya kinerja dari CIMB sama Mandiri Sekuritas ini akan bagus? Ya sebenarnya kita kalau misalnya IPO jumbo kayak gini nggak bisa terlalu lihat underwriter sih Sobat Maya ya. Nggak terlalu ngefek juga. Waktu Mister DIY aja itu yang ngangkat itu ZP ya atau Maybank Sekuritas. Bukan CIMB Niaga atau Mandiri Sekuritasnya. Jadi kalau misalnya dia itu IPO jumbo, memang peranan underwriter itu nggak terlalu berpengaruh. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari UP. Kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ini selalu naik ya dari waktu ke waktu, Sobat Maya. Lalu dari sisi asetnya ini juga selalu naik. Bahkan dari sisi liabilitas ini malah cenderung turun ya. Dari 2021 ke 2022 memang naik, tapi 2022 ke 2023 ini malah turun. Jadi dari sisi ekuitasnya ini bagus ya Sobat Maya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka UP ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi UP di rentang harga IPO-nya yaitu di antara 2.100 hingga 2.500. Jika nantinya UP ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 2.100, maka PI-nya itu akan berada di 27,79 kali dan PBV-nya di 6,79 kali dengan market cap sebesar 17,9 triliun. Lalu jika nantinya UP ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 2.500, maka PI-nya itu akan berada di 33,08 kali dan PBV-nya di 7,78 kali dengan market cap sebesar 21,3 triliun. Dari sisi valuasi, ya UP ini tergolong mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Tapi jika kita bandingkan dengan valuasinya Mister DIY kemarin, valuasi dari UP ini masih reasonable ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari UP ini masih cukup menarik ya Sobat Maya. Sebagai salah satu leader di industrinya, ruang untuk bertumbuh bagi UP ini masih cukup besar. Namun kita juga perlu perhatikan beberapa kebijakan pemerintah seperti penerapan cukai untuk minuman berpemanis. Mungkin aja itu nantinya berdampak pada bisnis UP ke depannya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari UP ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, sebagian besar dipergunakan untuk belanja modal dan sisanya untuk modal kerja. Jadi cukup bagus ya tujuan penggunaan dana IPO-nya. Namun yang perlu kita highlight juga ya Sobat Maya, 70% dana dari penawaran saham perdananya UP itu adalah divestasi dari pemegang saham lama. Kesimpulan yang ketiga,
Pengendali baru dari UP ini adalah perusahaan investasi yang udah memulai investasinya dalam sektor private equity di Asia itu sejak tahun 1998. Dan saat ini memiliki portofolio 58 investasi di 11 negara dengan total aset kelolaan senilai 14 miliar USD. Jadi untuk pengendali baru dari UP ini bukan kaleng-kaleng juga. Semoga aja dengan perubahan pengendali ini malah UP ini bisa jadi lebih bagus ya Sobat Maya perusahaannya. Kesimpulan yang keempat, dari sisi underwriter, untuk IPO jumbo seperti UP ya peranan underwriter nggak terlalu berpengaruh ya Sobat Maya. Cuma karena kemarin tuh Mr. DIY underwriternya sama persis dengan UP, ya kayaknya nggak bisa terlalu berharap banyak dari sisi underwriter ya. Kesimpulan yang kelima, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya lihat yang sekarang sih ya saya cenderung skip. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya apakah ada good news atau rumor-rumor tentang UP ini di masa-masa dekat offering nanti. Kalau misalnya ada ya mungkin saya akan ikut ya untuk IPO-nya UP ini. Nah, untuk Yupi sendiri itu ada chance ya Sobat Maya, apakah akan menjadi next Mr. DIY atau malah seperti Cinema dan juga Cimori yang dua-duanya itu malah naik ya di hari pertamanya listing. Udah dapatnya gede penjatahannya dan masih bisa naik juga. Atau malah Mr. DIY yang dapat 100% penjatahannya. Kalau misalnya kayak gitu, pasti langsung panic selling ya Sobat Maya. Jadi mending kita beli di market kalau misalnya kayak gitu. Nah, saya sendiri nantinya akan update ya Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti, apakah nantinya saya jadi pesan untuk IPO-nya UP ini atau enggak. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu pasti ada yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO UP, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO UP. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO UP atau enggak. Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.